Somun pidung Raja Wali menjagai anak nai. Somun ino di pabali di bataku jeai. Sianau niramodana olat nina tubuang sai diiring-iringan masuk Tuhan Raja Olong ni rohanai dan Tuhan hatani. Salam, selamat hari Selasa. Berjumpa kembali dengan renungan harian dari gereja kita HKBP Maranatha Rawalumbu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat sukacita di mana Engkau memberikan kami napas kehidupan, kesempatan untuk melakukan berbagai kegiatan kami satu hari ini. Sebelum kami memulainya Tuhan, biarlah kami terlebih dahulu disapa oleh firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2020, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 27. Firman Tuhan tertulis di Yohanes 3 ayat 27 dikatakan seperti ini. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pastinya kita pernah mendengar sebuah ungkapan atau quotes yang mengatakan ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Ungkapan itu atau quotes itu disampaikan oleh salah satu tokoh yang boleh dikatakan tokoh perintis. Dialah Yohanes Pembaptis yang telah dihadirkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, yang menjadi pendahulu akan datangnya seorang Mesias yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang berjiwa besar, tokoh yang egaliter, karena dia hanya hadir untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan seorang Mesias. Kita tahu sebelum Yesus lahir atau sebelum Yesus muncul di tengah-tengah pelayanannya, Yohanes Pembaptis ini sudah menjadi tokoh yang hebat yang telah membawa transformasi di dalam kehidupan masyarakat pada masa itu. Yohanes Pembaptis telah mempunyai pengaruh yang sangat besar. Itu sebabnya banyak orang yang mengikuti dia. Banyak orang yang menjadi murid-muridnya. Karena Yohanes Pembaptis berani tampil beda. Dia berani melakukan sebuah perubahan, transformasi, di mana pada masa itu telah terjadi kebobrokan, telah terjadi kehidupan yang sangat menyimpang dari ajaran agama yang semestinya. Itu sebabnya salah satu
yang sering disampaikan oleh Yohanes adalah tentang pertobatan atau pembaharuan. Karena memang Yohanes Pembaptis ingin melakukan sebuah perubahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sudah bobrok pada masa itu. Banyak orang yang akhirnya melihat bahwa Yohanes Pembaptis ini memiliki salah satu gerakan yang baru, gerakan yang sangat berbeda dengan pengajar-pengajar agama pada umumnya saat itu. Situasi seperti itu sebenarnya bisa saja dimanfaatkan oleh Yohanes Pembaptis untuk mempertahankan posisinya, untuk meningkatkan popularitasnya, karena sudah semakin banyak orang yang mengikuti dia. Tetapi itulah yang saya katakan tadi di awal, Yohanes ini adalah tokoh yang berjiwa besar. Dia tidak mempergunakan kesempatan itu untuk memperkenalkan dirinya sehingga namanya diagung-agungkan, sehingga dia diikuti oleh banyak orang. Teladan seperti inilah yang sebenarnya yang bisa kita tiru di dalam kehidupan kita zaman sekarang ini. Teladan Yohanes Pembaptis yang walaupun dia memiliki pengaruh yang besar pada masa itu, tetapi dia tidak mau mengambil kesempatan itu karena dia hanya adalah sebagai perintis akan kedatangan Mesias, yakni Yesus Kristus. Justru Yohanes ingin menunjukkan bahwa Yesus itulah yang harusnya disembah. Yesus itulah yang harus diikuti. Jadi dia tidak ingin menunjukkan dia paling hebat, dia adalah orang yang paling berjasa, bahkan dia adalah segala-galanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini diawali terjadinya perselisihan murid-murid atau pengikut-pengikut Yohanes tentang Yesus yang melakukan pembaptisan pada masa itu. Seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis guru mereka, akhirnya banyak juga orang-orang mengikuti Yesus. Dan ini menjadi pertanyaan bagi murid-murid Yohanes Pembaptis. Kenapa orang akhirnya mengikuti Yesus Kristus? Sehingga mereka merasa mereka akan kehilangan pengaruh. Murid-murid itu akan kehilangan pamor di tengah-tengah kejadian atau keadaan pada masa itu. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Ini ungkapan yang untuk menggambarkan bahwa Yohanes sebenarnya tidak mau ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Dia tidak ingin mengambil tentang dirinya sehingga dia ingin menonjolkan dirinya lalu Yesus dikesampingkan. Justru Yohanes ingin mengatakan bahwa yang terutama dan paling utama adalah Yesus Kristus. Dialah yang dikaruniakan dari sorga. Itu sudah ditetapkan oleh Allah kepada Yesus Kristus. Seorang penulis Injil, penulis Alkitab atau tafsir Alkitab bernama William Berkeley mengatakan ada situasi di mana orang-orang mulai meninggalkan Yohanes lalu mengikut Yesus. Jadi murid-murid Yohanes merasa khawatir dan tentu tidak suka karena tuan atau gurunya mulai hanya mendapat tempat kedua. Jadi ada sedikit perselisihan di sana karena kekhawatiran dari murid-murid Yohanes, pengaruh Yohanes Pembaptis semakin redup dengan kehadiran Yesus Kristus. Bahkan Berkeley mengatakan mungkin murid-murid Yohanes mau mengatakan bahwa Yohanes ini sebenarnya sudah salah setting, sudah salah menempatkan, karena dia pernah mengatakan ia yang akan datang, yang maksudnya adalah Yesus Kristus, semakin besar
dan dia sendiri, yaitu Yohanes Pembaptis, harus semakin kecil. Namun menariknya sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara tentang sosok pribadi Yohanes Pembaptis, dia tidak mudah terpancing, dia tidak mudah terpengaruh, bahkan dia tidak ingin menjadi iri, cemburu dengan kehadiran Yesus Kristus. Justru Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa dirinya hanyalah perintis, bahwa dirinya hanyalah pembuka jalan tentang kehadiran Mesias, yaitu Yesus Kristus. Jadi walaupun orang-orang semakin banyak mengikuti Yesus, justru Yohanes semakin senang, karena memang yang harus diikuti bukan dirinya, tetapi yang harus diikuti adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus bukan mencuri domba-domba, tetapi domba-domba itu harus pergi kepada Sang Gembala yang sebenarnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, Allah sudah menetapkan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Dialah yang sudah dikaruniakan. Apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan tidak boleh digugat atau diambil oleh manusia. Oleh karena itu, marilah kita terus memfokuskan diri kita kepada Kristus. Dialah yang sudah ditetapkan Allah bagi kita. Dialah yang sudah dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, namanya lah yang akan terus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, janganlah kita hanya berambisi kepada kekuasaan. Janganlah kita hanya menjadi orang-orang yang menumbuhkan iri kebencian karena orang lain mungkin memiliki pengaruh, tapi pengaruh itu sebenarnya berasal dari Tuhan. Banyak orang-orang sekarang ini yang PPS katanya. PPS itu adalah post power syndrome. Karena kehilangan kekuasaan, kehilangan pengaruh, sehingga dia tidak bisa menerima realitas yang ada di dalam kehidupannya. Hidup ini bukan semata-mata tentang kita, tentang saya, tetapi hidup yang kita jalani ini adalah tentang Tuhan. Tuhanlah yang akan dipermuliakan dalam setiap gerak langkah kita. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Mari terus tebarkan kebaikan. Amin. Bapa di sorga, terima kasih buat firman yang kami dengarkan hari ini. Biarlah firman itu menguatkan kami, supaya kami meneladani Yohanes Pembaptis yang tidak mau mencuri kesempatan untuk membuat namanya semakin hebat, semakin agung. Justru dia membuat dirinya semakin rendah, karena yang datang, yang terutama adalah Yesus Kristus sendiri. Dialah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk kita ikuti kemanapun dia pergi. Oleh karena itu, biarlah kami terus menunjukkan teladan-teladan yang baik. Tidak hanya sekedar haus kekuasaan, haus popularitas, sehingga mengkerdilkan orang lain, bahkan menjatuhkan orang lain di tengah-tengah keinginan dan ambisi kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam kegiatan satu hari ini. Biar kami terus menebarkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami telah bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin.